Satu hal yang komunitas akademik hubungan internasional melihat dalam 9 tahun terakhir ini, Indonesia tidak punya grand strategy dalam politik luar negeri. Ya. Dan ini sebenarnya bukan suatu hal yang terlalu buruk kalau kita tanya banyak negara lain, kamu punya grand strategy, nggak banyak ya, segelintir aja. Tapi saya ingin tetap menanyakan, misalnya Pak Anies jadi presiden nanti, tanpa memaparkan apa itu grand strategy, karena mungkin masih perlu dirumuskan, tapi apakah Pak Anies memandang penting politik luar negeri Indonesia itu di atas fondasi bebas aktif harus punya suatu grand strategi? Ya, kalau kami melihat Indonesia perlu memiliki itu. Indonesia perlu memiliki grand strategi. Dan kami melihat tadi yang kami sebut sebagai hard power dan soft power itu metode yang perlu kita kerjakan. Tapi kami melihat bahwa Indonesia harus menjadi sebuah negara yang kehadirannya dan perannya itu dirasakan oleh dunia. Ini negara dengan ukuran penduduk keempat di dunia. Negara dengan pengalaman kebangsaan yang tidak banyak bangsa lain yang miliki. Negara dengan kekuatan ekonomi yang potensinya sangat besar. Negara dengan pengalaman demokrasi yang luar biasa. Bekal-bekal itu semua harus kita bawa ke dataran internasional. Sehingga kita mengkampanyekan peran-peran itu di dalam kancah internasional. Kita coba perhatikan, ketika ada kerjasama ekonomi, mereka menuntut dalam kerjasama ekonomi itu aktivitas kebudayaan. Mengharuskan ada kebijakan kebudayaan A, B, C, D di negara mitranya. Kita perlu melakukan hal yang hampir sama. Jadi saya melihat grand strategi itu diperlukan. Itu menjadi guideline dan orientasinya pada grand strategy ini tidak transaksional. Jadi bukan sekedar untuk mendorong investasi dalam negeri. Hubungan internasional itu jauh lebih besar daripada mendorong investasi dalam negeri. Hubungan internasional itu harus bisa bagaimana kita membawa apa yang menjadi kekuatan kita untuk berada di kancah internasional.